maitononako. Kudu moju to suba ricau sitononako, ricau sitononako. Kudu moju mai to suba. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kesempatan kita dapat bertemu untuk saling bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Orang banyak cerita tentang Isra wal Mi'raj jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita baca riwayat, tetapi peristiwa baginda Rasulullah yang paling terbesar di kehidupan Rasulullah ada 3. Pertama, Rasulullah masih belum dikenal sebagai Rasulullah karena dia masih usia 6 tahun. Coba perhatikan saudara-saudara jemaah sekalian. Peristiwa Rasulullah SAW dalam bahasa Rasulullah SAW, karena memang malam ini kita harus merayakan upacara menghormati Isra wal Mi'raj. Tetapi peristiwa semasa dia masih kecil, dia masih usia 6 tahun, itu peristiwa sudah sangat besar, yaitu peristiwa malaikat Jibril membelah dadanya. Ya, orang bicara tentang peristiwa banyak, ini peristiwa yang sangat sakral dan peristiwa yang sangat sir ialah peristiwa pada sejak beliau masih 6 tahun, yaitu dia sudah dibelah dada perut. Dia bukan operasi. Biasa orang balapur itu operasi baru kasih masuk di ICU. Apa Rasulullah dibelah dada? Itu pada saat Rasulullah masih usia 6 tahun. Kemudian peristiwa yang sangat sakral dan paling besar pada usia masa muda, masa remaja, yaitu peristiwa seseorang yaitu yang menyaksikan yang namanya Maisarah, yaitu pengawalnya Siti Khadijah. Itu Rasulullah masih usia 20 tahun. Ketika Rasulullah aktivitas kerja Rasulullah selalu berdagang, jual, maka dia dagang seorang pedagang janda yang namanya Khadijah. Dan di dalam perjalanan Maisarah melihat sendiri Rasulullah dalam keadaan kecapean, capek. Rasulullah sengsara, lelah. Ketika Rasulullah berbaring, turunnya bulan, dia turun seperti buah yang lepas dari tangkai. Maisarah lihat, ini bulan turun, dan dia menyinari Rasulullah. Maisarah heran, lalu bulan berbicara. Bulan memberi salam ke bumi. Hei bumi, sungguh bahagia engkau, karena di atas punggungmu terletak kekasih Allah.
Kemudian Maisarah melihat Rasulullah mau ingin membangunkan Rasulullah, terdengar lagi jawaban bumi, "Hai bulan, hari ini aku hanya bahagia sesaat karena tidak lama lagi Rasulullah kembali, yang nanti akan engkau bersama. Dan hari ini aku mengucapkan terima kasih kepadamu bulan, engkau dapat menyinari dan selalu mengikuti di mana perjalanan kekasih Allah." Itu dialog antara bulan dan bumi. Terbangunnya Rasulullah, Maisarah ingin mau sampaikan tapi tidak sempat disampaikan. Bulan dia cari kebahagiaan Maisarah. Lalu Maisarah jatuh hati ke Rasulullah, jatuh cinta, padahal Maisarah sejanda. Maisarah Hajijah sejanda. Dia dengar bagaimana cerita-cerita pengawalnya Maisarah, lalu dia jatuh cinta pada Rasulullah. Kalau pernah saya cerita bahwa Yusuf 11 bulan dan 11 matahari pernah turun sujud kepada Yusuf, tapi terjadi di Rasulullah. Bulan lepas dan turun dan melindungi dan berdialog ke bumi. Itu peristiwa pada Rasulullah dalam masa remaja. Rasulullah pada masa tua usia ke-51 tahun, peristiwa yang sangat besar dan sakral yang tidak dapat ditandingi oleh peristiwa apapun, walaupun peristiwa banyak dalam kehidupannya. Tetapi peristiwa yang satu, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi peristiwa pembelahan perut dada, peristiwa turunnya bulan, dan kemudian peristiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus ruang atmosfer. Itu rahasia yang tersambung. Kalau tidak ada pembelahan dada, tidak ada juga bulan turun menerangi Rasulullah, mungkin saja orang masih ragu Rasulullah naik. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu hanya mimpi. Naik di langit itu hanya mimpi. Ada berpendapat bahwa hanya ruh. Tapi ada bilang Rasulullah itu naik langsung dengan ruh dan jasad. Secara akal, ruh dan jasad ini yang hari ini sama dengan kita bernapas ini, karena mungkin sampai di ruang atmosfer. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj adalah kelengkapan dari semuanya, karena Isra wal Mi'raj itulah baru terjadinya semua sambayang itu salat itu belum ada, 5 waktu ada ke muka, baru lahir semua sambayang. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, pernah saya bilang, sambayang dan masjid apa ke muka? Karena Rasulullah diambil sambayang bukan dari Eropa ke Asia,
bukan dari Afrika ke Amerika, tapi dari masjid ke masjid. Itu masjid ke masjid itu sebelum menjadi sarana berangkatnya Rasulullah di atas, itu sekretariat apa itu? Nah, disinilah makna dari Kudu Moju ke Subari jauh ke Sitonona. Rijau ke Suba, Kudu Maju. Itu yang kemudian salat itu, Nonako kenal salat itu. Ini perhatikan dalam bahasa ma'rifat yang terdapat di dalam kearifan lokal orang Ternate dan orang Ternate bahasa begini. Yurani bataluddin wala yurani batalus salah. Melihat batal agama dan tidak melihat batal sambayang. Karena sambayang adalah hal yang syiar. Sambayang adalah ada kaitan dari operasinya Rasulullah. Sambayang ada kaitan dengan turunnya bulan itu, maka lahir semua para sambayang. Sambayang Idul Fitri, takbir 7 rakaat pertama dan takbir 5 rakaat kedua. Salat Idul Adha, takbir pertama 9 kali dan takbir kedua 7 kali. Tetapi salat jenazah takbir 4 kali dan salam. Takbir 4 kali dan salam adalah penutup dari Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu pandangan makrifat. Yurani bataluddin, melihat batal agama. Jadi saya pernah ditangkap dan dibilang bahwa ilmu sesat karena tidak memahami penjelasan Yurani bataluddin. Melihat batal agama, kata melihat dan agama. Kalau agama itu adalah sebuah keyakinan, yakin dengan lihat apa lebih pas? Sebuah keyakinan dan melihat apa lebih pasti? Melihat lebih pasti. Yurani bataluddin. Kalau melihat, wala yuran, tidak melihat, batal sambayang. Itu pengertian melihat. Pengertian melihat bukan di sini bilang melihat Allah dengan kata kudu maju tu subari jauh sitononako. Itu nonako itu melihat. Kudu maju tu subari jauh
sononako masih jauh saya sembah karena Tuhan saya kenal. Karena Tuhan saya so kenal, maka jauh juga saya sembah. Yurani bataluddin, melihat batal agama, wala yurani batalus salah. Saya dan orang yang aku selalu kasih ingat ini, pendalaman agama sampai di mana, karena agama itu kalau orang mau ahli Al-Quran ada dia ahli. Orang bicara ilmu fikih ada ahlinya. Semua masing-masing ada ahli. Wala yuran. Jadi kalau kita sembahyang itu tanpa dengan mi'raj, makna mi'raj, bagaimana rumah khusyuk? Itu inti dari. Jadi mi'raj Isra wal mi'raj Isra mi'raj adalah sesuatu yang tidak hanya ditafsir. Orang pakai oksigen sampai di ruang atmosfer. Kalau kita naik ke atas pasti mati. Oleh karena itu pembuktian Isra Mi'raj yang disebut dengan linuriyahu min ayat itu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan sebatas pada fonon aku. Ini kalimat ini, yaitu membuktikan kebesaran Allah yang tadi pada 6 tahun kebalak yang waktu 6 tahun itu sebuah kebesaran. Linuriyahu, kemudian membuktikan bulan turun. Linuriyahu, nah hari ini kita coba renungkan masa lalu kita pada usia 10 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun, bagaimana keadaan kita. Mungkin saja kita selupa. Kalau apa yang sudah kita lupa maka sudah tiada. Cerita itu sehabis usia dari 7 tahun, karena Rasulullah bilang waktu dia sudah usia 10 tahun tidak salat, maka pukullah dia. Oleh karena itu masa lalu kita di mana sekarang? Kita semua ini nanti, ini maksud itu orang ini semua nanti hanya sebagai angan-angan cerita tentang kejadian Nabi Adam, cuma angan-angan cerita tentang kejadian Nabi Nuh dengan kapalnya, sehingga Nabi Nuh berkapal itu ada bersandar di mana, ada di mana. Itu sudah hilang ceritanya, dan hari ini umat Rasulullah Muhammad cuma sebatas dengar cerita. Tidak menurut makna. Kenapa? Karena Rasulullah linuriyahu min ayat, Rasulullah mi'raj linuriyahu min ayat karena Rasulullah kembali ke masa lalu.
Bagaimana Rasulullah kembali ke masa lalu? Karena Rasulullah bertemu dengan Adam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Berarti Rasulullah kembali di masa lalu. Sadis kan? Sadis. Coba nanti kita orang ini akan lihat masa lalu ada, insya Allah kita lihat, insya Allah kalau memang ada linuliyahum itu di dalam Al-Quran yang bilang surun marfu'atu wa namariku masfufatu wa jarabiyu mabsusa afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sufihat. Bahwa sesungguhnya di surga itu bidadari-bidadari yang terhampar. Jadi bidadari-bidadari itu kan khayal-khayal mau mati dapat bidadari. Bagantong mati syahid dapat bidadari tergolojo orang-orang betul bagi. Sururun marfu'atu wa akwabum mawdu'atu namariku masfufatu wa janabiyu mabsusa afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai rufi'at wa kayfa sufihat fatakir. Bahwa sesungguhnya kehidupan di surga itu karena indah dan nyaman serta sadap surga sehingga orang-orang bidadari-bidadari terhampar, pantal-pantal tersusun, makanan sudah tersedia karena semuanya sudah lengkap, maka orang sudah tidak lagi memperhatikan wa ilas sama'i kayfa rufi'at, bagaimana langit dipendekkan, bagaimana onta diciptakan, dan bagaimana wa ilal jibali kayfa sufihat, bagaimana gunung-gunung ditundukkan. Di surga ada langit. Jadi langit yang dimaksud di surga itu sama dengan langit di sini. Di surga ada pabrik onta. Di surga ada arwa ilal ard kayfa sufihat, masa di surga lagi. Akal saya dan akal kita orang semua setara bisa tangkap bahwa di surga pun ada ar. Berarti tak usah mati begini ar. Kenapa itu? Karena sama kita orang pegang remote, bau ini di stasiun. Mulia di zaman Adam, mulia di Ibrahim masuk di api, mulia Nabi Jabal Nabi Nuh terkandas, semuanya. Tetapi ini masuk surga jangan berharap mau ke uni itu. Jadi itu semua peristiwa itu diwujudkan dalam Isra wal Mi'raj. Jadi Isra wal Mi'raj itu petunjuk mati pulang ke Allah itu bagaimana?
Jadi peristiwa tadi 6 tahun Rasulullah apa benar? Tidak ada. Kenapa dapat bala ada? Itu syirik. Jadi kalau ini saya cara kajian yang intinya hanya cara jadi selalu di orang-orang Ternate di sini. Oleh karena itu kepada jamaah sekalian, Isra Mi'raj atau Mi'raj itu bukan cari terlalu. Tiap hari mesti Mi'raj. Itu Mi'raj. Jadi tadi sudah kita serahkan Rasulullah. Barangkali saya cuma sedikit sampaikan dan perlu lebih banyak saya kasih tahu jika ngoni mau tahu. Tong semua mau tahu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bertanya tentang ada beberapa isu di beberapa hari terakhir ini terkait dengan azan di azan terkait dengan orang di sini di Maluku Utara, khususnya di Ternate, itu azan di beberapa daerah yang masih asli itu dari 5 waktu, ada yang dari Dohor dan Asar itu tidak pernah dikumandangkan di speaker. Kemudian di waktu-waktu yang lain orang kumandangkan di speaker. Kira-kira apa makna dari itu semua, sehingga memang kalau kita lihat di daerah-daerah yang khusus memang sangat ditekankan untuk tidak dikumandangkan di speaker. Dan terkait dengan beduk atau tifa juga di kearifan lokal kita di Maluku Utara ini ada yang masih pakai dan ada yang tidak pakai. Bagaimana pandangan kearifan lokal tentang hal ini? Terima kasih. Ya, karena belum ada Isra Mi'raj kan belum ada azan. Azan itu kan sudah ada salat, baru kemudian bagaimana untuk mencari seruan untuk mengenal azan. Tentang tadi bahwa dengan kearifan lokal orang-orang Ternate cara azan lewat pengeras suara, cara lewat loudspeaker itu terjadi di zaman Ternate memulai baru Islam, baru bikin masjid, sampai sekarang masih. Jadi kalau mau disampaikan di sana di Masjid Sultan di sana itu azan dohor yang waktu dohor dan waktu asar, para azan di
tapi bukan tara azan khusus di dalam ruang yang dengar. Kalau pernah sembahyang di Masjid Sultan, itu di hari Jumat semua masuk di dalam, tidak ada baca Al-Quran yang suara sampai keluar. Kalau suara keluar, petugas bilang stop. Hari ini kita orang bicara azan itu bisa mengganggu, tapi tara koreksi, tara himden mengaji. Azan cuma 3 sampai 4 menit, tarahim sampai dengan mengaji dan tarahim makan jam. Itu tarahim dengan azan ya, tarahim dengan mengaji itu penyebar pesona. Ya, azan yang di sini biasa kita orang pakai, orang Ternate bilang bang. Itu dia tidak sebatas pada panggil orang sembahyang. Anak-anak baru lahir dari kandungan, azan. Kemudian mayat masuk dalam kubur, azan. Azan oleh tasawuf Ternate, isi tarekat. Kalau tarekat yang sudah dipahami bahwa tarekat itu adalah filsafat dan tarekat itu adalah seni, maka harus pakai suara yang menyentuh hati. Kalau model saya, ini so habis biar azan sampai napas pendek, orang tara miskin. Azan, coba besok sudah ngoni di daerah-daerah sana, adat sana ngoni azan. Waktu dohor kita pukul. Jadi perdebatkan masalah azan bagaimana. Bilal bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal saudara bisa azan pada ketika Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal belum lagi dikuburkan, ketika dia naik azan sampai di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia bersuara sudah bisa keluar. Jadi orang ini apa pun dia sepotong itu azan. Bukan dia sudah kasih keluar asyhadu Muhammadur Rasulullah, tapi dia karena perasaan rasa bahwa Rasulullah sudah ada, jadi dia bersuara keluar ucapkan Pak Muhammad karena mampu. Asyhadu an la ilaha illallah itu, asyhadu an la ilaha illallah itu dia kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu kemudian Rasulullah tempati di dalam rukun 13. Ini peristiwa. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu kalau sembahyang dia asyhadu an la ilaha illallah. Orang tahu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apakah Rasulullah ucapkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah karena dia sendiri Muhammad?
Muhammad ucap apa itu? Atau wa ana Rasulullah begitu? Maka Bilal mengucapkan hayya 'alal falah. Rasulullah yang kasih kukuhkan. Ketika Rasulullah mendengar susunan adzan itu dan Rasulullah jawab ke Bilal, sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sampai ada bukan hayya ala salah, saya ulangi sampai kepada hayya alal falah. Belum lagi kelihatan Rasulullah, maka dia tambah as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat dia lebih baik daripada tidur. Kenapa? Karena tidur adalah mau surga, sedangkan adzan adalah mautul kubra. Adzan itu kenapa dia rahasia Allah, dia rahasia insan? Karena dia itu nanti sudah dipahami, sehingga di sini di dohor itu tidak bisa keluarkan itu suara di luar, karena dohor dan asar dia tidak berbicara tarekat. Dohor dan asar dia adalah sir. Itu Adam dan Hawa turun di bumi, kendaraannya Adam. Dohor itu, jadi itu tadi apa? Ada mempersoalkan masalah adzan yang model bagaimana itu saya kurang paham, tapi jelasnya tentang adzan di Ternate sudah di zaman dulu. Adzan di waktu dohor dan asar itu tidak bisa dikeluarkan di loudspeaker. Ini daerah adat itu nanti kalau bisa lebih ribut itu tarhim dan mengaji. Orang masih di sana ada tiket di pinggir di situ ada masih tahajud, masih hajat, gangguan dengan tarhim dengan mengaji. Salat mukmin, salat itu mengaji bagi orang-orang mukmin. Jadi tadi bahwa rahasia daripada Isra wal hanya untuk linuriyahu min ayat. Jadi linuriyahu min ayat, linuriyahu min ayat, yaitu mengetahui akan kejadian kita dari awal, masa lalu, masa sekarang, dan akan linuriyahu min ayat itu nanti akan membawa kita sampai ke masa yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya kita gabung saja. Jadi saya langsung saja pada pertanyaan sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah tentang Isra Mi'raj. Jadi di sana ada ayat yang mengatakan bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Inti dari perjalanan tersebut adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sedangkan di ayat yang lain ada Allah mengatakan bahwa tanda-tanda kebesaran ialah aku menciptakan kamu yang tadinya kamu tidak ada, kemudian diadakan dan dikembalikan. Dan ada beberapa ayat lagi yang Allah menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran. Dalam hal ini saya mohon penjelasan dari Ustaz tentang hubungan antara ayat yang satu dengan ayat lain tentang kebesaran Allah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah menunjukkan seluruh tanda-tanda itu. Sebelumnya saya mau bilang begini, bahwa pertanyaan mengarah kepada Al-Quran, bunyi Al-Quran. Saya bilang bahwa saya bukan orang kajian Al-Quran, bahwa itu tadi orang Ternate sudah dengan kearifan lokal Gudu mojo tu subari jauh situ nona. Gudu mojo tu subari jauh situ nona. Pengertian jauh bagi orang-orang Ternate sudah memahami. Saya mau kasih tahu tadi bilang kata aku ini misalnya saya ini kan bahasa, kalau bahasa Indonesia menunjukkan aku aku mau sampaikan sama kamu. Berarti Harun bilang ini Allah yang bilang, berarti Allah bilang aku, ya itu Allah sudah. Itu kira-kira aku yang dimaksud dengan aku. Terus tanda-tanda kebesaranku. Tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu. Yang dulunya kamu tidak ada, kemudian kamu diadakan, dan kemudian dikembalikan. Ada tiga, tidak ada, dan dikembalikan. Itu dalam Isra wal Mi'raj itu kan Rasulullah Allah kasih lihat kepada Rasulullah itu tanda-tanda itu. Yang tanda-tanda dulu tak ada, kemudian diadakan dan kembali model begini. Jadi hamba waktu itu ternyata Rasulullah Muhammad. Subhanalladzi bi abdihi Muhammad waktu itu. Dan hari ini abdi Mi'raj ya Muhammad. Jadi tanda-tanda kebesaran ialah dan Muhammad dan aku linuriyahu min ayat. Itulah keyakinan dan tasawuf orang Ternate bilang bahwa nona korijo serijo aku mengenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhan. Jadi tanda-tanda kebesaranku ialah aku. Tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu yang dulunya kamu tidak ada, kemudian diadakan lewat papa dan mama Rasulullah, dari papa dan mama, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah
Jadi dalam pandangan ma'rifat itu, jadi dalam kajian Al-Quran itu adalah orang-orang yang intinya adalah setahu itu kan tiap hari orang. Sebelum ini saya mau kasih tahu tentang tadi, saya luruskan lagi azan. Andai kata kalau saat musola ini tarariki sambayang ini biasanya orang beraktivitas, ini orang di kebun, kan orang azan tuh dengar. Sementara kita tara iko itu sambayang di orang azan, lalu tong sambayang perlu pakai azan ke sekarang karena sedang azan. Jadi kalau musamso belum sempat sambayang di masjid itu sudah sambayang, sudah melaksanakan sholat. Jika kita masuk di dalam ruangan masjid itu yang sudah sholat, tara perlu pakai azan. Karena azan syahadat tadi pakai kamar. Ada yang orang tua di Ternate ketika dorang semua masuk di tanpa yang syahadat langsung baca sembah karena dorang pakai azan dan amat dari situ di dalam sudah. Itu persoalan azan. Jadi pentingnya makna azan. Nanti kita tanya lagi supaya bisa bersambung. Ya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga terlambat tapi sempat dengar Ustaz penjelasan yang terakhir tadi bahwa perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj adalah perjalanan di masa lalu. Dia bisa menjawab masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan dikata kalau dengan pengetahuan ilmu ini, apakah kita orang bisa menjawab dengan pengetahuan masa lalu yang telah para nabi-nabi atau kejadian-kejadian besar para nabi itu? Bisakah kita orang bisa menentukan tempatnya dalam sebuah situs atau bisa kita membuktikan kebenarannya itu? Terima kasih. Waktu itu kan peristiwa itu kan belum ada kamera terus. Kalau ada HP itu bulan dia turun dialog yang bumi tadi itu juga sosok hari ini langsung bisa bau nih. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj menjawab persoalan-persoalan masa lalu. Ya ini bangkitnya ilmu pengetahuan yang begini hebat. Ini kita pakai HP ini kalau kita belum kasih hidup kan semua ada di dalam. Jika waktu kasih hidup mau dia apa saja, sampai pulsa data banyak bangunnya macam-macam di dalam. Tapi ketika kita orang bunuh HP, paralira
Tapi yang tadi penjelasan yang dimaksud bahwa nanti kalau kita di surga itu pasti. Dan Allah bilang famaya amal miskala dzarratin khairan yara wa may amal miskala dzarratin syarran yara. Ada penjelasan lagi bahwa nanti malaikat rakib dan atitanya yang baik dan yang buruk dikubur. Itu berarti bahwa kita orang apa namanya? Harddisk ada masing-masing. Jadi sebelum kita panggil, apa kita bisa audit itu yang pernah naik pancur ambil orang nangka ke durian ke ambil itu dapat lihat semua. Itu Allah bilang apabila roh sampai di kerongkongan akan Allah memperlihatkan semua masa-masa lalu. Jadi ada yang orang mata jangan tak kaget kan dong tara mampu audit dong video. Jadi orang coba belajar itu dan itu pertanyaan dan insya Allah sebelum pulang itu install dulu itu apa itu harddisk apa supaya kasana malaikat tanya kasih tunjuk sudah itu video. Tanya apa lagi? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Aba Guru sedikit menyimak apa yang disampaikan tadi bahwa proses Isra Miraj adalah proses menuju kematian. Tidak berbeda jauh dengan sebuah proses perjalanan haji. Namun Pak Guru sedikit menjelaskan ketika Rasulullah perjalanan Isra, apa benar yang diperjalankan adalah jasad apa ruh? Yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah perjalanan menuju ke langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam sampai langit yang ketujuh, dan ketika sampai di langit yang ketujuh, sedikit saya membaca sejarah, malaikat Jibril tidak lagi sampai ke atas karena tidak bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini perjalanan rahasia, saya kira lebih spesifiknya merujuk dalam pandangan Marifat Ternate supaya teman-teman bisa paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, itu kalau ini itu sebenarnya cuma yang tanya saja kalau tahu tanya. Saya pernah bilang, orang bilang kalau mengerti, sudah mengenal Muhammad, sudah kenal kepada Muhammad, jangan koreksi lagi tentang apa itu jasa, apa itu ruh. Karena Muhammad bukan jasad dan bukan ruh. Muhammad itu al-hayatun wala ruh, al-mautu wala ajali, hidup tanpa roh dan mati tanpa ajal. Kenapa? Karena sudah Muhammad asal dari semuanya. Asal dari Muhammad, roh juga asal.
itu cerita nguri sengana. Iya itu nanti di nguri sengana-ngana senguri. Jangan cerita dofu-dofu senguri. Paham pemirsa? Pemirsa sudah paham. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi insya Allah ini saya bilang dulu ini sebelum kita sampai kemari di sini itu jasad itu ada dalam ruh. Sampai di sini ruh ke dalam jasad. Kalau masuk ke sana, pulang ke sana, yang Allah maksudkan dikembalikan itu keduanya berpisah, maka roh ke laut dia jadi hantu laut. Dia ke darat di waring, dia jadi kuntilanak waring. Kalau insya Allah sofahami betul bahwa makna dari Isra wal Mi'raj ialah contoh dan kejadian rahasia manusia. Saya seulang-ulang bilang masa Jibril kepala lebih besar dari bumi menghadap berhadapan seperti mata bujuk anak panah. Kita yakin, kita percaya bahwa hari ini malam ini yang kita duduk di sini itu dilihat oleh orang-orang di atas, dilihat oleh orang tua-tua kita. Karena Rasulullah bukti bahwa orang-orang yang dulu itu ada. Malah Rasulullah bilang penduduk langit melihat ke bumi. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Kan memang Rasulullah pernah ke langit. Sama dengan penduduk bumi melihat ke langit. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Yang bertebaran di langit. Dan begitu juga di langit lihat di bumi sama cahaya-cahaya yang bergemilang di bumi. Lalu ditanya, itu cahaya apa ya Rasulullah? Rasulullah bilang itu adalah para orang-orang beriman dan berilmu. Ini ada bacaan ini. Sekarang ini yang lebih ke bawah ini. Berarti bumi ada sinar. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang beriman dan Allah memberikan nur dan dia berjalan bersama nur yang insya Allah itulah kita orang dari tasawuf dan mati ajar orang model begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak menyita waktu menjelaskan tentang persoalan Isra Miraj malam ini. Saya mohon maaf tadi baca doa tuh ada sibuk, ada bagiku sama-sama baca doa. Jadi saya datang ini cuma sifatnya pas dongso.
baca doa dan terima kasih penjelasan menyangkut dengan tausiah Isra Miraj. Jadi DP inti pertanyaan saya begini, kalau bilang Rasulullah itu pada saat itu masih di kota Madinah ke kota Makkah kan, belum tahu, cuma belajar Al-Quran. Dia bilang Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram ke Masjid Aqsa, pengertian Aqsa ini kan bahasa Arab bilang jauh. Apakah Aqsa yang dimaksud itu berada di Palestina sana? Satu itu. Yang kedua lagi, Rasul itu dia pergi di malam itu selesai bisa berjalan ke atas korang so aja baru Rasul berjalan ke, ataukah itu waktu malam hari itu jam berapa begitu. Kemudian Rasul pulang lagi di dunia, di bumi ini itu jam berapa begitu. Jadi dia inti cuma itu saja dia waktu. Terima kasih. Lupa lagi satu. Itu Rasulullah pulang bawa salat, ataukah sholat sudah ada Rasulullah bawa salat ke atas? Itu yang saya mau tanya itu, apakah salat sudah ada atau salat belum ada? Terima kasih. Ya ini saya jawab Jo Gaco pertanyaan. Jadi Jo Gaco tanya sesuai dan dia berpertikat. Ntar bisa mau kasih tahu bilang waktu apa itu belum ada jam Rasulullah terpakai loh. Sedangkan salat juga belum ada, jadi belum bisa menentukan bahwa di waktu mana ke waktu mana. Tapi yang jelasnya kalau diukur dilihat itu di waktu Isya sampai di waktu subuh. Di waktu Isya sampai di waktu subuh itu dijelaskan lagi bahwa Allah memerintahkan kepada manusia salati sesungguhnya laksanakan salat itu tepat pada waktunya. Dengan ayat itu sehingga dapat kita lakukan dan menempatkan waktu-waktu dari dohor sampai ke subuh yang disesuaikan oleh pada saat pelaksanaan Rasulullah, yang di dalam itu juga termasuk sal kamara itu usalli yang oleh Al-Quran bahwa laksanakanlah salat harus pada waktunya. Jadi salat itu tentunya dia karena Muhammad. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian balik lagi dari Allah ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Penjelasan seperti itu perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun Rasulullah tidak salat di dalam Masjidil Haram, apalagi tidak pernah berkiblat di Masjidil Haram, apalagi salat di dalam. Saya ulang bahwa Rasulullah tidak berkiblat di Ka'bah pada saat itu, apalagi salat di dalam. Kenapa? Karena di dalam Masjidil Haram masih terdapat
Khurafat yang dikeluarkan dari Masjidil Haram ketika sekembalinya Rasulullah dari Madinah itu karena Masjidil Haram sudah ada kiblatnya, atau misalkan alidah yang pernah saya jelaskan itu. Coba ikuti penjelasan. Jadi kalau berbicara salat harus sumbernya dari. Kalau kita bersumber kepada Luqmanul Hakim, salat yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim adalah salat yang sir. Ya bunayya aqimis salati wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna fi dzalika min ajmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat. Dan saya sampaikan begini, mudah-mudahan dapat difahami, karena di sana di ayat itu di Luqman sebagai seorang guru besar yang tidak ada dalam komposisi Nabi bilang kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi syahratin aw fis samawati ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Jadi salat yang tadi diajarkan Luqman ke anak itu adalah salat yang sir, yang insya Allah itu. Jadi orang di sini ini itu orang tua dulu ulama meletakkan itu sembahyang itu sebetul setiap dalam bulan Ramadan itu melihat orang kasih keluar sembahyang di itu baca Al-Quran satu malam 1 juz sampai 30 juz. Di Sasa di sini belum pernah orang baca Al-Quran 30 juz bagi sembahyang. Malah dari dulu di sini orang belum sembahyang. Kenapa? Karena di sana memang penyusunan Al-Quran dan di sini adalah penyusunan sifat 20 Masyrik dan Maghrib yang pernah saya jelaskan. Penyusunan sifat 20 dan Al-Quran sama, sehingga harus di sana laksanakan. Di sini kita laksanakan 20 rakaat, kemudian 2 rakaat karena sifat 20 asal dari mama dan papa dan dia asal dari Allah, maka dia harus 1 rakaat. Dengan 23 rakaat itulah maka terjadinya 23 huruf Al-Fatihah. Itu dia bercerita model begitu. Oleh karena itu orang di Ternate ini, ketemu semua ini orang Ternate yang sudah orang melaksanakan tugas ajaran daripada orang kearifan lokal dan tasawuf orang Jawa Tua Ternate ini sembahyang di bulan Ramadan, karena tarawih itu dia tidak terdapat di bulan-bulan yang lain, dia hanya di bulan Ramadan, karena di situ penyusunan kejadian
manusia di alam saja yang tadi sudah jelaskan. Kalau lebih jelaskan lagi bahwa kenapa di situ juga terjadi karena Isra wal Mi'raj. Mau tanya apa? Iwan terangkan kali ya? Kasih itu Pak Iwan. Ganti mikir. Oh, ganti mikir. Terus mikir ini. Tanpa cepat mikir. Khususan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang telah Abah Guru jelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Salah satunya yang saya tangkap tadi adalah menerima perintah salat. Namun dalam pelajaran secara syariat yang kita ketahui bahwa Rasulullah menerima perintah itu 50 waktu. Namun perjalanan saat turun terjadi tawar-menawar sampai akhirnya 5 waktu yang dikerjakan sampai dengan umat yang sekarang ini. Pertanyaannya, kalau memang Rasulullah menerima perintah 50 waktu dan hanya melaksanakan 5 waktu, di mana 45-nya? Apakah secara pandangan marifat ada kaitannya dengan perjalanan haji saat kita mengambil arba'in di Madinah? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya sudah ulang-ulang jelaskan tentang perhitungan-perhitungan. Ini sekali ulang saya mau bilang itu kasih baku ingat bukan kajian Quran. Saya mau bilang bahwa ini orang biasa kerja di sini. Jadi kalau tanya bilang 45 di mana? Yang tadi 50 tentunya dia kurang 45 begitu. Kalau tulis begini coba perhatikan tulis. Orang tanya 45. Empat tambah 5 sama dengan 9. Jadi dia ada di 9. Dia ada di bulan Ramadan. 9 baku dapat dengan Allah, karena baku dapat di Dohor 2 kali, baku dapat di Asar 2 kali, baku dapat di Maghrib 2 kali, di Isya 2 kali, dan di Subuh 1 kali. 9. Karena orang persaksian pada 5 waktu itu pun 9 kali. Kamu ini bikin berapa kali? Sadis terang. Sadis. Jadi itu dia angka tertinggi 9. Makanya ketika takbir di tadi saya sebut takbir di Idul Adha 9 kali pun hitung 9 di situ sudah. Karena dari angka 9 itu maka angka berakhir sehingga membuktikan 7 ada di sini, 7 ada di
hari, maka takbir 9 kali dan 7 kali. Itu semua dia. Apalagi ini malam ini perhitungan malam ke-27 menurut Lakia di sini. Kalau saya bilang itu cuma perhitungan versi lain hari Senin, tapi kalau hitungan Lakia putaran awal dari sini ke sana berarti malam ini adalah malam ke-27 di hari besok. Itu 2 tambah 7 9. Itu Rasulullah naik turun itu jadi di atas di Allah, turun di bumi, turun berhenti di Adam, naik lagi, turun berhenti di Adam, naik. Jadi itu anak itu cuma dia berkumpul di situ. Ada pertanyaan sedikit nanti. Ini saya bertanya di luar dari Isra wal Mi'raj ini. Ini tentang ayat surat Al-Mulk ini. Pernah saya dengar penjelasan dari ustadz atau ini katanya surat Al-Mulk itu bisa membantu kita di dalam kubur apabila kita membaca terus menerus. Itu saya kasih. Itu surat Al-Mulk itu salah satu surat dari 114 surat. Satu surat dari 114 surat. Jadi kalau baca surat Al-Mulk dengan surat Nas itu sama. Terus mesti tanya belum baca surat Al-Mulk ke sana malaikat sutarakannya, malaikat karamaut tahu. Malaikat mau bawa ke sana surat Al-Mulk, malaikat tanya man Al-Mulk. Dan malaikat tanya man Rabbuka. Kan orang ini orang membaca itu untuk kasih kuat dompet kerja, aku kasih ingat lah. Kalau ketontar kerja ini ketompe bekerja, baru bekerja orang lain bekerja. Mengerti bagaimana? Orang bekerja pun cara kerja itu bayale di penama. Tanya lagi, ini malam ini harus katanya baca cerita deh, ini tuh baca cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Isra wal Mi'raj atau sembahyang yang dipelopori oleh Rasulullah SAW. Artinya ketika kita melihat di seluruh masjid
yang ada di dunia khususnya. Tapi kalau kita kembali kepada kearifan lokal yang ada di sini, ini tadi masjid lain saya belum lihat, tapi ketika kita jalan kita melihat di Masjid Kesultanan Ternate maupun Kesultanan Bacan, kita melihat mihrab itu ada 2. Jadi kira-kira yang maksud saya tanyakan, apakah di kearifan lokal di sini imamnya itu 2 satu kali ketika sembahyang, ketika melaksanakan sholat? Terima kasih. Masjid yang 2 kiblat itu cuma di Makkah, itu namanya Masjid Kiblatain. Cuma yang dimaksud dengan di sini dua mihrab itu, masjid yang 2 mihrab itu ada di sana karena pertama Rasulullah berkiblat di Masyriq dan kemudian di Maghrib. Yang dimaksud dengan pertanyaan tadi ialah Sultan Sambayang itu ada dia bertanpa sama dengan imam bertanpa. Malah imam boleh orang dia kadang dia bebalakan, tapi sultan tak boleh. Sultan itu dia sembahyang kan orang teralia, tapi itu ngori juga. Jadi itu Sultan Ampa itu di Masyriq harus begitu. Karena Sultan itu ya sampai dia masuk dia petampa itu dia itu kolano, sampai dia masuk di dalam tempatnya itu kolano. Sekali lagi saya bilang, jangan dia jadi kita lihat kalau di sana di Masjid Sultan itu namanya, jadi dari 8 imam itu salah satu imam tidak bertempat di situ, yaitu Imam Sadaha. Imam Sadaha itu dia ada di Tomadaha di Kedaton. Jadi saat Sultan kalau kurung sambayang itu Imam Sadaha dia tara sambayang di dia petangga, dia sambayang di muka Malige itu Gubah Kolano, dan yang melihat yang memeriksa Sultan itu adalah Sadaha, karena istilah Sadaha adalah Tomadaha. Jadi Sadaha Solia itu Sultan sudah berposisi, ini nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh Gacok Olah. Itu sir. Kenapa? Ini saya gambarkan, tapi jangan usah tanya bahwa kenapa kok itu Sultan itu mesti dia pakai payung. Dia duduk ditampai orang Subah karena dia kolano. Dia kolano sehingga waktu dia naik ke atas di Kedaton, kalau dia pemama ada di pemama, dia setelah dia kegantangan dia pemama, kalau dia duduk di kursi kerajaan dia pemama cium dia tangan, itu cium kolano. Jadi tadi saya sudah bicara tentang makna kolano di situ.
Maka di dalam tempat itu yang tadi disebut dengan 2 mihrab atau tempat imam tadi, itu adalah tempat Qolanu, tempat Fuaro Madiyah. Karena dari tempat itulah datangnya payu yang orang. Tapi saya ini dipahami. Sadistra. Ini ngoni tahu, ini saya cuma kasih tahu dan tak perlu tahu. Ini kapital subah kacau. Jadi jangan bilang itu bid'ah. Saya kasih tahu pakai orang bahwa lahirnya ada alternatif berdasarkan tarekat dan ma'rifat, didasari oleh tarekat dan ma'rifat tanpa di situ. Itulah yang bilang Fuaro Madiyah. Mau Fuaro Madiyahi, Fora Madiyah. Boleh? Boleh sudah? Tambah dulu kali. Forum berikutnya. Kau persilakan tidak aku terus ini kan. Malas lemah pagi. Satu lagi. Artinya ini terkait dengan Isra wal Mi'raj, bulan bahas tentang sholat atau sembahyang. Artinya secara syariat ada yang tidak mewajibkan tentang mimbar dan ada yang kita di sini yang mewajibkan tentang pakai mimbar. Ada hubungan apa antara mimbar yang sering kita pakai dan ada yang tidak diwajibkan? Ya, saya sepaham dan saya katakan itu sudah ditanyakan oleh Gacu. Itu saya sudah pernah jelaskan bahwa andai kata Masjidil Aqsa itu cuma satu nama, Masjid Baitul Maqdis, maka di tempat lain tidak boleh ada masjid itu, akan tidak bisa. Karena Aqsa itu dia di luar, di jauh manapun. Kalau di ujung Afrika, di ujung Papua sana, kalau di sana ada Aqsa, bisa ke sini. Karena Aqsa dia berada karena Rasulullah wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Terus orang di sini harus bikin mihrab. Itu di Madinah itu mihrab itu karena pernah itu. Di sini banyak dianggap mihrab itu cuma tanpa imam. Kalau mihrab itu cuma tanpa imam, lalu di atas dia pe bundaran, dia pe alif dan dia pe mim itu. Dan dia pe tiang Ka'bah itu, dia pe tiang Amba itu. Itulah masjid. Jadi masjid bukan ruang yang dimaksud. Kalau bikin ruangan, tak usah bikin apa-apa dalam, dia luas-luas. Tak usah bikin dia di atas. Tapi rahasia daripada mimbar itu, makna dari mimbar itu baru dia muncul. Jadi biasa kalau kita orang di sini, nanti hari Jumat baru imam masuk di mihrab. Karena apa? Karena di hari Jumat itu berkumpulnya mihrab dan yang Ka'bah. Ya, kira-kira begitu dulu. Nanti akan dipertajam lagi jika mau tahu.